Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'alama bil qalam wa 'allama wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alladzina idza asabatuhum musibatun kita manfaatkan di jalan yang insyaallah senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Adam yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu kehidupan kita ini hidup masih berada di dunia yang tidak lepas dari ujian dan cobaan. Ujian itu nggak pandang bulu, semakin imannya tinggi,
Semakin iman seorang itu tinggi, semakin tinggi cobaan, godaan, ujiannya semakin berat. Ya, ketika kita diuji dengan hal yang berat, itu jangan aneh. Ya Allah, kok saya diuji kayak begini amat? Aral jadinya, ya Allah. Diuji saya berat amat kayak gini. Allah nggak mungkin menimpakan uji pada seorang itu di luar kemampuan kita. Tuh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada seorang itu di luar kemampuan kita. Ketika kita dikasih uji sama Allah, dikasih musibah, dikasih segala macam yang berat-berat buat kita, ya sebetulnya kita dikasih kemampuan, cuma tinggal kita cara nerimanya dengan cara yang disikapi dengan cara yang sabar. Iya, terkadang belum apa-apa udah nyalain Allah. Ya Allah, dikasih ujian berat-berat amat. Ya itu gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa iman kita itu berarti berada di level yang itu, Bu. Gitu. Kita diuji oleh Allah dengan suatu ujian yang menurut kita berat banget, berarti iman kita setinggi itu. Gitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Itu. Nah, terkait dengan itu dalam satu ayat Al-Qur'an, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabatuhum, mereka yang apabila dikenai musibah, qalu, hendaknya dia mengucapkan innalillahi, inna, sesungguhnya kami harus kita sadari bahwa kita ini lillahi dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dari Allah kembali kepada Allah. Dari yang tadinya awal kita keluar dari perut ibu nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa, keluar dari perut ibu kita yang bawa apa sih? Innalillahi, kita datang dari Allah, keluar dari perut ibu nggak bawa apa-apa. Kemudian kita di dunia sampai kita punya apa-apa kembali ke Allah lagi, ya nggak punya apa-apa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kecuali satu yang dibawa, apa itu? Amal kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Hanya satu yang kita bawa, yaitu amal kita. Yatba'ul mayita salah satu, 3 perkara yang mengikuti mayit. Ya, ada 3 perkara yang mengikuti atau mengiringi mayit. Yarjum isnani wa yabqa wahidun. Ya, ke yang 2 kembali, ya, 3 perkara yang mengiringi mayit ketika meninggal dunia. Yarjum isnani, yang 2 kembali, apa itu? Karena 3 perkara itu yang mengiringi mayit, ahluhu wa amaluhu wa amaluhu, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. 3 perkara, Ibu, ya. 3 perkara yang mengiringi ketika kita meninggal. Pertama, keluarganya nganterin enggak? Nganterin, masa iya nganterin? Nganterin ke pemakaman, keluarganya, sahabatnya, saudara-saudaranya semuanya nganterin ahluhu. Yang kedua, maluhu, hartanya, mobilnya, motornya, semuanya dibawa, ikut nganterin si mayit. Nah, itu yang 2 itu yarji'u isnani, yang 2 itu kembali pulang, nggak mungkin dia di kuburan. Siapa yang mau nungguin kuburan? Kecuali ngajiin kali. Ngajiin juga nggak lama.
ngajiin juga paling ada 7 hari, 40 hari ngajiin. Itu mah ya ngajiin. Pulang lagi tuh yang dua ya Arjun Wisnani, yang dua pulang lagi keluarganya, sahabatnya, saudaranya, suaminya. Ya suaminya, kalau dulu suaminya, kalau laki-laki meninggal istrinya, suaminya yang ganteng, istrinya yang cantik. Ketika suaminya meninggal, istri yang cantik pulang lagi, nggak mungkin nungguin. Nggak mungkin nungguin. Saking sayangnya nungguin kuburan, ya Allah. Kira aku nggak ada, tuh bisa viral kalau ada kayaknya. Ya nungguin gitu, sampai dia meninggal lagi. ya, istri yang cantik meninggal. Ya, suaminya nungguin di kuburan, kagak, nggak bakalan. Yang ada nyari lagi. Ngapain ditungguin, baik lagi kagak. Ya Allah. Ya itu dua. Ya yang dua itu kembali pulang lagi ke rumah. Kemudian yang ketiga adalah amaluhu wa yabqa amaluhu, dan yang tetap mengikuti mengiringi si mayat mah hanya satu amal doang, harta, mobil, ya, motor, emas, rumah, segala macam benda kita tuh nggak ke bawah mat. Nggak dibawa, nggak di. Gak ada yang bisa nolongin, ya. Harta kita nggak bisa nolongin kecuali harta tersebut sudah disedekahkan. Nah, itu yang bisa nolongin kita, yang menjadi amal kita, ya. Makanya kalau si mayit sudah berada dalam kuburan, ya, dia melihat hartanya masih banyak. Bagaimana dalam Al-Quran dikatakan, وَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Nah itu dalam Al-Quran. Nanti kita ini ya, ketika kita meninggal, harta kita masih ada. Dan itu semua itu akan mengatakan, وَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ. Maka semua itu mengatakan, Rabbi laula akhartani, ya Allah, seandainya aku diberikan kesempatan sedikit saja, sebentar saja, ila ajalin qarib, fasadaqo, maka aku akan melakukan sedekah. Itu namanya gitu, kalau nanti orang dalam kubur gitu akan mengatakan itu, saking berharganya sedekah itu. Makanya di kita kebiasaan, ya, kita lakukan, kita laksanakan itu, kita laksanakan tahlilan. Di dalamnya tahlilan itu zikir, baca Quran dan lain sebagainya. Kemudian di dalamnya ada sedekah. Nyuguhin tamu emang enggak sedekah itu. Nyuguhin tamu yang sekian banyak, ya, di dalam, di tengah, di luar, di pelataran. Ya Allah. Alhamdulillah, itu satu kebiasaan sebagai aplikasi, sebagai pelaksanaan dari apa yang tadi dalam Al-Quran tadi. Nah itu Masya Allah, itu si mayit girang banget itu. Si mayit itu girang banget ketika kita keluarganya, ahli-ahli keluarganya ini melakukan seperti itu, karena yang di dalamnya ada nilai sedekah dan juga nilai-nilai zikir, baca Al-Quran dan sebagainya. Wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaq wa akun minas shalihin. Ya Allah, berikanlah waktu sebentar, ya Allah, untuk ke dunia saya melakukan sedekah. Bilangin keluarga saya, habisin semua itu kalau itu. Katanya buat sedekah. Asadaqu minas shalihin, dengan demikian wa akun, maka tentu aku menjadi orang yang bagian orang-orang yang soleh, orang-orang yang beruntung di hadapan itu. Makanya itu dia, seperti orang yang meninggal itu di kita itu kebiasaan, Bang, ya, menjadi satu kebiasaan di kita.
ada yang disebut dengan fidyah ya, fidyah apa namanya, transaksi sedekah beras misalkan ketika mau saya disalatin kan itu melakukan fidyah dulu tuh. Fidyah itu berasnya beberapa kali, berasnya itu juga tapi dilakukan beberapa sedekah jadinya. Mana tukum hadzal mal an salati dan sebagainya, beli aja kafarat beli aja kafarat ma wajaballahu alaihi misalkan. Nah itu diserahkan kepada beras teh kepada jamaah, pada orang yang membutuhkan. Dia mau pada jamaah diserahkan. Kemudian dari jamaah itu mengembalikan lagi, sedekahkan lagi ke si yang menyerahkan tadi. Itu udah berapa kali sedekah itu. Pertama dari si ahli keluarga si mayit misalnya, perwakilan dari keluarga ahli mayit menyerahkan kepada jamaah sedekah. Kemudian dari jamaah tersebut karena dia merasa nggak butuh dan sebagainya, ya, wa wahabtuka, saya serahkan lagi kepada engkau 2 kali. Wahabtuka, alhamdulillah. Kemudian dari yang menyerahkan tadi dipegang lagi kan, diserahkan lagi kepada orang lain, dibagi-bagi, ditaruh dari musola, siapa mau ngambil mangga begitu. Subhanallah. Maka itu diantaranya nilai ya apa namanya pelaksanaan seperti yang apa itu tadi dalam al-asr dan supaya orang yang tadi meninggal itu dia menginginkan menjadi orang yang golongan orang-orang yang soleh. Kemudian ketika kita mendapatkan suatu musibah, meninggal dan sebagainya, kita nangis sedih, itu mau wajar. Iya, nangis sedih, apa namanya, ya badan lunglai dan lemes lah gitu ya, wajar, itu manusiawi. Tapi ada yang perlu kita catat ya Bu ya. Ada yang perlu kita catat dalam menyikapi musibah seperti kita ditinggalkan keluarga kita yang meninggal. Ada aturan-aturan yang mengatur tentang hal itu. Karena secara manusiawi memang sedih dan lain sebagainya. Dan orang lain pun terlebih orang-orang jahiliyah melakukan hal itu, sedihnya itu sedih yang luar biasa, ekspresinya gitu ya, apa namanya, sikapnya yang berlebihan. Tapi kita sebagai orang Islam memiliki satu aturan ketika kita menghadapi musibah, ketika kita ditinggalkan meninggal keluarga kita. Boleh kita nangis, boleh. Tapi ada aturan tersendiri ya Bu ya. Kita memasuki bab tentang babun niyahati wa tawabiha wa istima'iha. Nah di sini ada aturan Rasulullah SAW dari beberapa hadis dan riwayat-riwayat yang berbeda, yaitu bab yang menjelaskan tentang an-niyahah. Niyahah itu artinya lamun cek Sunda nama sasambat. Sasambat apa itu sasambat? Sasambat teh meratap. Nah, sasambat itu bahasa Sundanya, kalau bahasa kitanya adalah meratap. Tahu meratap Bu? Meratap. Iya meratapi. Jadi meratapnya itu ada hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW, bahkan dilaknat sampai orang yang meninggalnya itu tersiksa karena si keluarganya yang meratapi. Nauzubillah, jangan sampai bunyi. Nah itu dia kayak gitu. Di antaranya itu. Apa Bu meratap Bu? Paham ya Bu ya? Meratap tuh wah ngegurung sampai habislah, sampai habis-habisan.
Kita baca hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Akhraja Syekhon an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abu Musa al-Asy'ari. Annahu qala ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas shaliqati ay rafi'ati sawtaha minan nadbi bin nadbi wan niyahati wal haliqati ay li ra'siha indal musibah wa syaqati li saubiha, bahwa Rasulullah SAW akan melepaskan masa bodoh orang yang masa bodoh dengan Rasulullah SAW, yaitu orang yang solikoh. Apa itu solikoh? Solikoh itu adalah orang yang arrofi'atu sautaha, orang yang mengeraskan suaranya terak ketika menghadapi musibah dengan berbagai macam ucapan, pohon binatang keluar semuanya, bangsat, setan, sebagai wail, dengan ucapan cilaka, segala macam diucapin dengan ucapan-ucapannya yang bahasa yang kasar, pohon binatang keluar semua, bangsat, setan, semua disebutin sambil teriak. Nah itu Rasulullah SAW melepaskan orang kayak gitu, Mas Bono. Nanti akan ada akibat, yaitu as'arab yang aturab sautaha bin nadbi, dengan orang yang tadi meratap tadi, waniyahati wal haliqati ali rasiha, orang yang seperti tadi dicontohin Asia tadi, orang yang rambutnya dikusut-kusut, ditarik-tarik, dicabut-cabut, ya saking nggak nerima musibah. Ada kayak gitu ya, teriak-teriak sambil teriak-teriak sambil nyari-narik rambutnya, diacak-acak, pokoknya di inilah. Al-haliqati aili rasiha indal musibah, ketika mendapatkan musibah yang kayak gitu. Wasyaqati li saubiha, dan merobek-robek bajunya, baju robek-robek sampai ya gitu, sampai teriak-teriak segala macam ucapan disebutin. Wasyaqati aili saubiha wa huma inda Abdullah bin Mas'ud laisa minna man la tamal hudud. Kata Rasul, bukan umatku yang kayak begitu. Ibu ya, ketika kita mendapatkan musibah, keluarga kita meninggal, anak kita meninggal, suami kita meninggal, atau siapa saja yang kita sayang meninggal, jangan seperti itu, Kita masih sedih aja, ya, keluaran mata wajar, nangis sederhana aja, tahan, yang wajar-wajar saja. Kata Rasul, laisa minna man la tamal hudud. Bukan golongan umatku, enggak diaku sama Rasul tuh. Tadi kata Rasul bari'a, di masa bodohin lah kayak gitu, dilepas sama kayak gitu. Tapi jangan ngaku umat saya. Ya, jangan mengaku umat Rasul. Dan itu enggak diaku sama Rasul. Enggak diaku karena itu laisa minna. Kata Rasul, bukan umatku yang kayak begitu. Laisa minna man la tamal hudud. Orang yang menabuk-nabukin ini, ada tabuk-tabukin. Saking gak nerima musibah, pikir tabuk-tabukin diri, nyiksa diri. Laisa minna man la tamal hudud wa syaqal juyub, dan merobek-robek baju. Ya, itu ini kerah nih, buat tarik gue, tarik. Yaitu wasyaqal juyub, merobek baju, merusak diri, merusak pakaian dan sebagainya, sambil teriak-teriak. Wada'an bid'awal jahiliyah, dan teriak seperti teriakannya orang jahiliyah mah, orang jahiliyah mah ketika musibah ya seenak semua maunya dia, teriak mengucapin segala macam. Itu orang jahili. Jangan sampai kata Nabi teriak keteriak-teriak kita itu seperti teriaknya orang jahili. Dia sambil merobek baju, sambil nampak-nampain
menyiksa diri, nampak pipi, ngorek baju dan sebagainya. Tuh. Kemudian wal Hakim wa Ibnu Hibban, Imam Hakim dan Ibnu Hibban meriwayatkan salah satu minal kufri. 3 perkara bagian dari tiga perkara tersebut bagian dari orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Salah satu minal kufri billah, 3 perkara yang menjadikan orang itu kufur terhadap nikmat Allah. Apa itu? Itu tadi termasuk dalamnya adalah syakul jaibi, orang yang merusak baju, merobek-robek baju. Jadi ketika mendapatkan musibah, itu termasuk orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Aitu kil komis, waniyahati dan meratap. Itu tadi nangisnya nangis lepas, teriak habis, ya sampai mengucapkan segala macam. Ya, kebun binatang semua, setan, jurik keluar semua itu di ucapan itu. Jangan sampai kayak gitu. Ya. Alhamdulillah, jangan sampai ucapin aja innalillah dari Allah, ikhlasin, ya sedih mau aja, nangis dan keluar air mata. Kemudian waniyahati wa ta'nu fin nasabi. Yang ketiga, bagian orang yang kufur terhadap nikmat Allah, yaitu orang yang moyok keturunan. Ya apa yang menjelekkan keturunan. Nah, itu adalah bagian dari kufur terhadap nikmat Allah. Jangan suka moyok atau menjelek-jelekan keturunan. Kemudian wa Ibnu Majah an-niyahatu min amri jahiliyah. An-niyahatu min amri jahiliyah. Perbuatan meratap itu adalah bagian daripada kebiasaan orang-orang jahiliyah. Wa inna naihata iza matat wa lam tatub qatallahu laha siyaban min kitron. Orang yang tadi meratap tadi, apabila dia mati, meninggal, kemudian dia belum sempat taubat dengan meratapnya itu, maka Allah akan memutuskannya dari pakaian yang menghalangi dari minyak ter yang panas. Ya, minyak ter yang panas. Tahu ter nggak Bu? Ter tahu nggak ter? Ya, pokoknya ter lah gitu ya. Nggak kenal minyak. Hah? Iya, kayak bahan aspal yang panas. Ya. Jadi tidak dikasih pakaian yang dikasih pakaian oleh Allah yang menghalangi dari ter atau aspal. Wadar amil habi dan samberan, ya, api neraka. Berarti ya nggak pakai baju, karena nggak pakai baju penghalang, nggak dapat baju penghalang dari Allah, sehingga nggak bisa terhindari dari sambaran api neraka. Wa tabrani nahazan lahu hayyaj'al yaumil qiyamati sofaini. Orang yang meratap tadi akan dijadikan dan di hari kiamat dijadikan 2 baris, ya, dua baris di neraka jahanam. Kemudian Abu Dawud an Abi Sa'id al-Khudri qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nahiyata al-mustami'ata. Allah melaknat Rasulullah SAW melaknat orang yang meratap dan juga orang yang mendengarkannya. Nah, itu kita yang mendengarkan juga bisa kena laknat. Kita yang mendengarkan orang meratap kita bisa kena laknat. Bahkan ada suatu kisah berikutnya, ya, pada bab berikutnya di kisah ya harus ditinggalin. Orang meratap yang nggak bisa didiemin, nggak bisa ini, cuma enggak, ya harus tinggalin kayak gitu. Jangan diikutin, jangan didengerin. Ya. Anna yuhatu wa mustami'ata wa Ibnu Majah dan Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'ana al-khamishata.
Rasulullah SAW melaknat orang yang al-khamisata wajhaha. Allah melaknat orang yang mengusut-ngusut muka, acak-acak mukanya, ya, mukanya diacak-acak, dicakar-cakar ini kayak gitu. Yaitu Rasulullah melaknat orang kayak gitu. La'anal khamisata wajhaha wasyaqata jaibaha, dan juga Rasul melaknat orang yang merobek-robekan pakaian, wada'iyata bil wail wasubur, dan teriakan-teriakan dengan ucapan wail, cilaka, dan ucapan celaka, wasubur, dan lain sebagainya, ucapan yang jelek. Alhamdulillah, ya kita tahannya Bu ya. Ketika kita mendapatkan musibah, itu aja yang dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Nah, setelah kita tahu, sampaikan juga kepada yang lain ketika kita sudah sedikit punya pengetahuan hal-hal yang kayak gitu, jangan dilakukan. Kalau ilmu sudah kita sampaikan ke orang lain, terus kita lupa, nah orang lain itu akan ngingetin kita, Bu. Gitu manfaatnya gitu. Ilmu misalnya atau pengetahuan seperti tadi yang tadi disampaikan, kita ingat sekarang nih, kemudian disampaikan ke orang lain, mau ibu kan, yang disampaikan mah ingat, nah kita lupa kan, diingat sama dia, ya itu manfaatnya. Manfaatnya kita saling mengingatkan begitu. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, kita saling berwasiat, Bu. Saya juga enggak selamanya ingat. Apa yang saya sampaikan bisa aja saya juga lupa. Itu namanya juga manusia gitu, bukan malaikat. Tempatnya salah dan lupa. Saja semoga bermanfaat. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, dan kita mudah-mudahan ya mangga Ibu. Salam. Oh gitu. Ya. Baik sekalian, ya kita doakan buat ibu yang bertanya. Ya, kita bacakan Fatihah. Semoga mendapatkan curahan dan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala, khususnya di kubur ibu. Juga ahli kubur kita semua. Allah azina wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Nabi, wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ibu Aminah binti Bapak Mutaslim. Ya. Ya. Iya. Hah? Iya. Semoga kita ditambahkan ajarnya semuanya. Para ibu sekalian, ajak kita baik sudah bagi doa